Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 cara lawan gangguan sihir yang dicontohkan Rasulullah. Praktek sihir sering dilakukan untuk mencelakai orang lain menggunakan bantuan jin dan setan. Dukun atau orang pintar merupakan sapaan akrab bagi pelaku ilmu sihir. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjadi sasaran sihir dari seorang Yahudi bernama Labid bin Asam. Hal itu dilakukannya karena iri dan dengki kepada Rasulullah SAW. Tindakan mendatangi orang pintar atau dukun untuk meminta bantuan merupakan perbuatan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan dan Musnad Imam Hanbal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' yang mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka ia telah berlepas diri dari apa yang diturunkan oleh Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Mengutip dari buku Bahaya Sihir oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sesungguhnya tidak ada satupun zat yang wajib disembah dan dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menghilangkan gangguan sihir atas kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 102, "Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah." Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Sebagai upaya terlepas dari gangguan sihir, berikut beberapa cara, di antaranya cara menangkalnya seperti yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 cara lawan gangguan sihir yang diajarkan Rasulullah. Yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama untuk membentengi diri dari gangguan sihir yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara pertama untuk membentengi diri dari gangguan sihir yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikutip dari buku dalam buku Anda Bertanya Islam Menjawab oleh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. 2. Perbanyak baca Al-Quran. Gangguan sihir melibatkan perbuatan setan agar selalu menjerumuskan manusia pada kesesatan. Salah satu cara lain untuk mengusir setan agar selalu menjauhi kita yakni dengan membaca Al-Quran. Utamanya Muslim bisa membaca surah Al-Baqarah sebagaimana diriwayatkan Abu Umamah Al-Bahili dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u az-Zahrawaini, Al-Baqarata wa Ali Imran, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghayayatani, au ka'annahuma ghamamatani, au ka'annahuma firqani min tayrin sawafa yuhajjani an ashabihima. Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakatun wa tarakaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah." Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya. Bacalah 2 surat yang bersinar yakni surah Al-Baqarah dan Ali Imran, sebab keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai bentuk 2 mendung atau 2 awan, atau 2 surat tadi kelak dijelmakan menjadi kelompok burung yang membentangkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya. Maka bacalah surah Al-Baqarah karena membacanya adalah keberkahan, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan, para ahli sihir pun tak mampu menembusnya. Selain surah Al-Baqarah, beberapa riwayat menyebutkan untuk membaca surah Al-Ma'uzataini, surah Al-Falaq dan An-Nas serta surah Ikhlas
yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu untuk meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan sihir Yahudi. 3. Membaca doa. Mengutip buku doa dan wirid, mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Gangguan sihir dan setan dan mistis lainnya dapat ditangkal dengan membaca doa berikut. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya, milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Doa penangkal sihir ini dapat dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Bisa diamalkan kapanpun, terutama setelah bangun tidur, selesai solat dan solat sunat, dan sebelum tidur. Hal tersebut disampaikan oleh Yazid bin Abdul Qadir Al-Jawas. Jenis gangguan sihir. Mengutip buku sejarah pemikiran Islam karya M. Amir Nurdin dan Afizizi Fauzi Abbas, disebutkan macam-macam bentuk gangguan sihir. Di antaranya sebagai berikut. 1. Santet. Santet adalah bagian dari sihir yang cara kerjanya adalah memasukkan benda-benda tajam seperti beling dan peniti ke tubuh orang yang menjadi target santet. B. Hipnotis. Juga termasuk bagian dari sihir. Caranya dengan memalingkan perhatian dan konsentrasi seseorang kepada para penghipnotis sehingga orang yang terhipnotis tersebut berada di bawah pengaruhnya. Dalam keadaan demikian, biasanya yang terhipnotis menuruti semua permintaan si penghipnotis. Adapun sasaran korban hipnotis seringnya adalah wanita yang sedang melamun. Wallahu a'lam bishawab.